Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mahdin, selaku dosen mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Adnan Wildan. Saya Muhammad Fahri Aminullah. Saya Dedi Prasetyo. Saya Zikrasyal Maulana Hasbi. Saya Surya Ahmad Gani. Kami akan menjelaskan tugas UAS yang telah kami buat. Sebelumnya, kami membuat program penerapan Convolutional Neural Network atau CNN untuk mendeteksi anjing dan kucing. Namun, pada saat ini dalam tugas UAS, kami membuat program untuk mendeteksi wajah tiap individu beserta namanya. Alasan atau tujuan untuk persesi otomatis dengan menggunakan wajah, di mana pada saat ini zamannya sudah canggih, pada saat presensi dengan wajah, maka nama dari wajah orang tersebut langsung masuk ke dalam sistem. Baiklah, langsung saja program akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu yang pertama adalah from Google Colab into Drive, merupakan modul Drive-nya dari library Colab. Selanjutnya itu ada Draft Mount, itu merupakan perintah dari Google Drive-nya itu. Lalu ada Content Drive-nya, merupakan lokasi Google Drive-nya ditempel di sistem Colab-nya. Selanjutnya ada Import TensorFlow ASTF. TensorFlow-nya sendiri merupakan framework untuk machine learning-nya. TF-nya sendiri merupakan singkatan agar dimudah dipanggil di kode berikutnya. From TensorFlow, keras model import sequential load model merupakan sequential itu merupakan tipe modelnya yang paling sederhana. Uh, Lalu selanjutnya ada load model merupakan fungsinya untuk membuka kembali model yang sudah disimpan sebelumnya. Lalu ada from TensorFlow, Keras layer import conv2d, max pooling 2d, flatten, dense, dropout. Conv2d-nya itu merupakan layer konvolusi dua dimensi. Max pooling 2D-nya merupakan uh, untuk mengurangi dimensi gambar agar untuk menjaga fitur pentingnya. Lalu ada flatten, mengubah data 2D-nya menjadi 1D sebelum masuk ke dense layer. Lalu untuk dense sendiri merupakan layer fully connected untuk semua overfitting dengan cara mematikan sebagian neuronnya. Selanjutnya itu ada from TensorFlow keras preprocessing image import image data generator. Itu merupakan untuk augmentasi gambarnya, di mana itu untuk menambah variasi data gambar secara otomatis. Selanjutnya itu ada from TensorFlow class fallback import early stopping model checkpoint. Untuk early stoppingnya merupakan untuk menghentikan training lebih awal jika model sudah tidak membaik. Lalu ada model checkpoint untuk menyimpan model terbaik secara otomatis. Lalu ada from TensorFlow keras processing import image, itu untuk membaca dan memproses gambar satu persatu dari file sebelumnya. Lalu ada import matplotlib load as plt, itu untuk menampilkan grafik dari gambar. Lalu ada import NumPy as NP, NP-nya sendiri alias NumPy merupakan library untuk operasi matematika seperti array, matrix, dan lain-lain. Lalu ada from Google Colab import files. Files uploadnya sendiri merupakan fitur upload file manual dari di Colab-nya. Lalu selanjutnya ada trend dir content drive-nya itu merupakan penyimpanan page ke folder training-nya dari akses ke Google Drive-nya itu. Lalu ada fastdir, selanjutnya ada trend data gen sama dengan image generator. Itu fungsinya untuk membagi nilai pixelnya menjadi 0 sampai 1 untuk normalisasi lebih stabil aja trainingnya. Kemudian ada rotation range 30 itu untuk memutar gambar secara acak 30 derajat.
Width shim range-nya untuk menggeser gambar horizontal sebanyak 20% dari lebar gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan rescale sama dengan 1 dots per 255. Ini merupakan pembagian setiap nilai pixel, jadi 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 untuk normalisasi lebih stabil saat training. Kemudian ada rotation range sama dengan 30, itu memutar gambar secara acak sampai 30 derajat. Dan kemudian ada width shift range, itu sama dengan 0,2, itu menggeser gambar menjadi lebih horizontal sebanyak 20% dari lembar gambar. Kemudian makna per parameternya itu ada height shift range 0,2 itu menggeser gambar secara vertikal sebanyak 20% dari tinggi gambar. Ada shear range 0,2 distorsi gambar ke samping sharing sebesar 20%. Kemudian ada zoom range 0,2 yaitu zoom in atau zoom out secara acak sebesar 20%. Kemudian ada horizontal flip sama dengan true itu gambar bisa dibalik secara horizontal atau mirroring. Kemudian ada fill mode atau nearest. Jika rotasi atau geser menyebabkan area kosong, maka pixel terdekat akan mengisi. Kemudian ada eh, di bagian yang train generator, di sini train diri ini merupakan folder gambar training, kemudian ada target size, yang di sini kita menggunakan 150 dan 150. Jadi setiap gambar akan diubah menjadi ukuran 150 kali 100 pixel atau 3 channel warna. Kemudian ada batch size 32, yaitu model akan membaca 32 gambar sekaligus per langkah, jadi lebih efisien. Kemudian ada class mode kategorikal, yaitu label dikeluarkan dalam bentuk one shot atau encoding, misalnya 0010000 untuk kelas kedua dari 5 kelas. Selanjutnya mengenai arsitektur model CNN. Yang pertama tentang model sequential convert 2D 32,33 activation ReLU dengan input shape 150, 153. Itu artinya menggunakan 32 filter dengan ukuran 3 kali 3 pixel dengan menggunakan fungsi aktivasi ReLU dengan input gambar 150 kali 150 pixel dengan 3 channel RGB. Lalu untuk max polling 2 di 2,2 itu artinya mengambil nilai maksimum dari area 2 kali 2 untuk mengurangi dimensi gambar. Untuk convert 2D sama seperti sebelumnya, namun yang membedakan di sini adalah jumlah filternya, di mana di sini berjumlah sebesar 64 filter dan yang satunya lagi 128 filter. Lalu untuk flatten ini mengubah dari matrix menjadi vektor 1D agar bisa masuk ke layer dense. Lalu dense 128 activation ReLU artinya dense layer dengan 128 neuron untuk membuat keputusan berdasarkan fitur CNN. Lalu terdapat dropout 0,5 artinya itu menggunakan 50% neuron dimatikan secara acak saat melaksanakan training agar mengurangi overfitting. Lalu dense 5 activation softmax 5 neuron menggunakan 5 neuron karena terdapat 5 orang. Dan softmax itu adalah mengubah output menjadi probabilitas dengan jumlah 1. Lalu kompilasi model di sini model kompilasi menggunakan Adam, lalu loss categorical cross entropy dan metrik akurasi. Lalu untuk callback, monitor fall loss itu mengecek nilai loss pada validasi. Save based only sama dengan true itu hanya menyimpan agar model membaik. Lalu var sama dengan 1 menampilkan info saat model disimpan. Lalu early stop sama dengan early stopping. Monitor fall loss version 5, restore base wake sama dengan true, var base sama dengan 1. Nah, untuk varian sama limanya itu menunggu 5 epoch. Jika tidak terdapat perbaikan, maka akan dihentikan. Restore base weight sama dengan true itu mengembalikan bobot model ke saat membaik. Lalu mulai di history sama dengan model fit dengan epoch sama dengan 30 dan menggunakan validation data. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Fahri. Di sini ada
DevPredict Multiple Upload Image, di mana ini merupakan fungsi untuk upload gambar manual dan memprediksi wajah. Lalu ada Upload Files, ini berfungsi untuk memunculkan tombol upload file secara manual. Lalu yang selanjutnya adalah img sama dengan image.loadImage, di mana itu untuk berfungsi untuk membaca gambar dan meresize ke ukuran model sebesar 150 dikali 150. Kemudian yang terakhir adalah program N atau hasilnya akan ditampilkan. Ini untuk output hasil dari program kami, di mana dari masing-masing gambar menampilkan nama dari tiap orang. Dapat lihat dengan akurasi hampir satu-satu semua, kecuali dari gambar dari Wildan dengan versi 0,91. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada inovasi dari kami, di mana akan menampilkan secara real time pada kameranya program CNN yang telah kami buat tadi. Di mana untuk kami menggunakan import CV2, import NumPy SNMP, dan from crash model itu yang sudah data yang sudah di training dari Google Colab yang telah kami buat tadi. Di mana OpenCV untuk pemrosesan gambar dan video, NumPy untuk memanipulasi array dalam pemrosesan gambar, dan keras itu untuk memuat model deep learning-nya. Lalu load model wajah itu di mana memuat model keras yang telah dilatih atau di-training untuk mengenali wajah. Lalu face cascade ini, CV2 Cascade Classifier, di mana menggunakan model hair cascade bawaan OpenCV untuk mendeteksi wajah secara cepat dari gambar grayscale-nya. Lalu di sini ada face color, di mana Wildan 255,0,0, sedangkan Fahri 0,255,0 itu yang artinya RGB, di mana ketika 255,0,0 itu pada warna red, nanti kotaknya akan berwarna merah. Selanjutnya fungsi preprocessing gambar wajah, di mana ini ada depth processing face RGB, itu pada baris program ini semua itu menjelaskan tentang mengambil region of interest atau ROI dari wajah, di mana meresize ke 150 kali 150 pixel. Lalu pada program ini DevPredict Identity atau ROI, di mana ini menggunakan model untuk memprediksi wajah, mengambil indeks kelas tertinggi atau argmax, dan mengembalikan nama orang dari face label di atas tadi. Terus ini cap sama dengan CV2 video capture, itu di mana untuk membuka kamera default dan memeriksa apakah berhasil dibuka. Jika gagal menampilkan error. Terus ini ada well true, itu membaca frame ya dari kamera. Nah, dia mencatat waktu mulai untuk menghitung FPS-nya, dan nanti keluar dari loop jika gagal membaca frame. Terus ada frame CV2 resize frame 640,480, di mana artinya itu dia webcam akan diubah ukurannya menjadi 640 pixel lebarnya dan 480 pixel tinggi. Di mana ini ada gray, itu akan gray CV2 CVT color frame CV2 color BGR to gray itu untuk mengkonversi ke grayscale. Dan ini juga untuk mendeteksi wajah menggunakan hair cascade dan menghasilkan koordinat X, Y, W, dan H untuk setiap wajahnya. Langsung saja ke sini,
if CV2 weight K ini ketika ini untuk menghitung dan tampilan FPS untuk melihat performa aplikasi dan untuk mau keluar itu menekan tombol key keluar dari kameranya. Dan yang terakhir ini yang Caprilis dan CV2 Destroy All Window itu untuk menutup kamera dan menutup semua jendela pada OpenCV-nya. Berikut akan saya tampilkan dari hasil program inovasi dari kami itu. Tampilan program kami di mana terdapat terdeteksi wajah dari Wildan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.